Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat Paskah, Minggu 20 April 2025. Kembali kita bertemu di hari yang luar biasa ini, di mana hari ini kita memperingati hari kebangkitan Kristus, Paskah, di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Baik Bapak Ibu Saudaraku, hari ini adalah hari yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada pengharapan, maka ada sukacita, maka ada keajaiban. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini hari yang sangat luar biasa. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Nah, ada begitu banyak hal yang kita bisa renungkan Bapak Ibu Saudaraku. Dan sebenarnya Paskah itu jauh lebih penting. Di sinilah sebenarnya pusat daripada iman kekristenan, pusat dari perubahan dunia Bapak Saudaraku. Nah, saya mengucapkan mari selamat Paskah, bukan hanya kebangkitan Kristus, juga kebangkitan kita. Seperti Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20, dia berkata, "Aku telah mati, namun aku hidup. Namun hidup yang kuhidupi di dalam daging, bukan aku lagi, namun Kristus yang hidup di dalam aku." Wow, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah mati bersama dengan Kristus, tapi kita juga bangkit bersama Kristus, bangkit menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru, di mana apa yang terjadi, hal yang serupa terjadi pada Kristus, itu terjadi kepada kita. Nah, di dalam Lukas 24 ayat 5, dikatakan seperti ini, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Nah, ini adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus, di mana di Lukas 24 itu pagi-pagi benar, di mana perempuan-perempuan mereka pergi ke kubur, mereka mau ziarah begitu. Namun ketika mereka datang, mereka kaget karena batu penutup kubur itu sudah tergeser. Dan kemudian ternyata jenazah Tuhan Yesus sudah nggak ada di situ. Dan kemudian mereka melihat ada dua berpakaian putih, yaitu para malaikat. Dan kemudian mereka kaget. Namun para malaikat berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Dan inilah lagu yang sering kita nyanyikan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca juga dalam 1 Korintus 15, di situ Paulus menjelaskan dengan sangat baik bahwa kalau kita menaruh pengharapan kepada Kristus di dalam hidup ini saja, kita menjadi manusia yang paling malang. Dan kemudian Bapak Saudaraku, kalau ada waktu, memang agak panjang ini 1 Korintus 15 ini. Tetapi di situ sudah dijelaskan bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, mengalahkan penyakit. Nah, musuh terakhir yang dikalahkan itu adalah maut. Dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Karena akibat yang terbesar daripada dosa itu adalah maut. Dan akarnya itu semua adalah perpisahan dengan Tuhan. Itulah akar dari permasalahan semua dosa, semua permasalahan di dunia, berpisahnya dengan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus bukan hanya Alkitab, sejarah juga berkata bahwa Tuhan Yesus yang datang di dunia disalibkan pada hari ketika bangkit naik ke surga dan janji mengirimkan Roh Kudus, dan kemudian itu digenapi pada hari ke-50, dan sampai hari itu dengan kekuatan yang sama kita masih melihat Tuhan Yesus bekerja sampai hari ini Bapak Saudaraku. Dan kalau bukan karena Tuhan Yesus bekerja, saya sudah lama tidak menjadi pelayan Tuhan. Karena saya adalah seorang yang beriman tapi juga melihat bukti. Nah, tak ada bukti juga tak bisa Bapak Saudaraku. Dan seperti yang berkali-kali saya katakan, selama 9 tahun saya minta peneguhan. Dan Tuhan berikan peneguhan itu. Salah satu janji yang luar biasa, Tuhan berkata, "Pergi, aku menyertai engkau.
Dan ketika kita menyampaikan firman, Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Itu yang perlu kita ingat, Bapak Saudaraku. Bukan berarti kalau kita sudah ikut Tuhan Yesus semua jadi lancar, baik, mulus. No. Tuhan memang izinkan kita mengalami proses, mengalami permasalahan, mengalami tekanan, supaya kita melihat pertolongan Tuhan, supaya kita melihat kuasa Tuhan, supaya iman kita makin kuat, mental kita makin kuat, dan kita semakin mengandalkan Tuhan. Kesulitan ada, tapi ada kemenangan di dalam Tuhan. Karena Tuhan melatih kita untuk menjadi lebih dari pemenang. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, ini Tuhan Yesus katakan ketika dia bertemu dengan Maria, di mana Lazarus adik mereka. Lazarus ini adiknya Marta dan Maria. Dan dia sudah mati, dan kemudian Maria berkata, "Seandainya kalau engkau di sini, tentu adikku tidak akan mati." Dan Tuhan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku, dia akan hidup walaupun sudah mati." Karena jauh sebelum Lazarus mati pun, Tuhan Yesus sudah berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Dan Tuhan Yesus sengaja tinggal beberapa waktu lagi. Kemudian Lazarusnya mati. Setelah Lazarus mati, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita ke Betania. Lazarus sudah tidur." Bapak Ibu Saudaraku, di mata Tuhan gak ada di antara kita yang mati. Hanya tidur terus pindah kepada kekekalan. Dan kemudian dengan kata lain, kalau orang mati saja dianggap tidur, penyakit Bapak Ibu Saudara dianggap apa? Kalau orang mati aja dianggap tidur, masalah Bapak Ibu Saudara dianggap apa? Tak ada apa-apanya, Bapak Saudara. Dunia tidak selesai dengan masalah, dengan persoalan yang Bapak Ibu Saudara alami. Ada Yesus yang menyertai kita. Di balik masalah ada terobosan besar. Di balik masalah ada berkat besar. Di balik persoalan ada berkat yang besar. Ada hikmat, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan pada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah mengganti Tuhan Yesus dengan apapun yang bersifat sementara di dunia ini. Apakah mungkin itu uang, jodoh, jabatan, ketenaran, apapun. Never change, never replace Jesus dengan hal-hal receh seperti itu, Bapak Saudaraku. Jangan pernah. Karena Tuhan punya panggilan buat setiap kita. Karena itu mari kita kenal Tuhan lebih lagi. Kasihi Tuhan lebih lagi. Sekitar 3-4 tahun lah. 3-4 tahun yang lalu. Mungkin saya juga udah pernah cerita. Saya ditawarin jumlah dana unlimited, Bapak Saudaraku. Kenapa saya bilang unlimited? Ya lebih telah. Kalau saya mau. Enggak langsung dikasih nih. Satu enggak. Kamu butuh berapapun saya berikan. Nah kemudian Bapak Saudara, waktu itu kita masih support banyak sekali pelayanan pada waktu itu. Dan kemudian ketika ditanya, kamu butuh berapa sih? Dulu kita habisin kira-kira sekitar 500-700 juta satu bulan. Tapi itu bukan buat kita pelayan kita. Kita support juga beberapa pelayan dalam dan luar negeri. Dan saya bilang, oke, kita cover. Bahkan kalau mau lakukan yang lebih lagi, juga disupport. Nah, tapi Bapak Ibu Saudaraku, saya bersyukur saya tidak menerima itu. Walaupun banyak orang berkata, terima saja. Saya berkata, saya tahu Tuhan akan memberkati saya. Tapi caranya tidak begini. Yang mana yang gak pas? Apa yang buat saya gak terima? Ada satu permintaannya yang menurut banyak orang itu tidak salah. Tetapi menurut value, nilai, prinsip yang Tuhan taruh dalam hati saya, itu bukan masalah dosa atau tidak dosa. Tapi itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Walaupun mungkin orang berkata munafik atau yang lain. It's okay. Karena apa Bapak Saudaraku? Buat saya, setelah saya lihat itu adalah satu langkah untuk membuat menjauh daripada Tuhan. Dimana
Sejak saya mengenal Tuhan, buat saya Tuhan Yesus itu luar biasa. Proses demi proses yang Tuhan izinkan, itu membuat saya semakin mengenal Dia. Dan itulah sebabnya juga saya mendidik anak-anak saya sejak dari mereka masih bahkan dari dalam kandungan. Saya sudah selalu cerita tentang Tuhan. Dan kemudian saya bersyukur sejak dari mereka 1 tahun mulai baru bisa jalan. Anak saya sudah bawa pergi ke ke kota-kota lain, naik pesawat berdua, gendong Bapak Saudara. Walaupun sambil khotbah kadang-kadang saya mesti gendong dia. Karena saya membawa dia karena anak saya yang kedua dijaga oleh istri saya. Jadi saya bawa waktu itu, seingat saya Levi masih 1 tahun 8 bulan barangkali. Belum genap 2 tahun. Saya bawa dia, Bapak Saudara, kita nginap gitu ya, pergi ke kota lain. Kadang-kadang saya gendong sampai khotbah. Dan saya melihat pas waktu itu lagi ada altar call, doakan orang-orang. Dan begitu pulang Bapak Saudara, ini belum genap 2 tahun anak ini. Setiap kali ada keluarga yang sakit, dia langsung doain. Puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Nah, jadi saya lihat, wow, teladan itu adalah cara mengajar yang paling cepat. Karena mereka mungkin belum tentu mengerti apa yang kita katakan, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kita merasakan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Mari kenali Tuhan. Selamat Paskah. Inilah hari kebangkitan. Biar juga setiap kita bangkit dari semua hal-hal yang tidak tepat dalam hidup kita. Bukan hanya masalah dosa, Bapak Saudaraku. Dosa kita mungkin udah aware. Tapi ada yang lebih tipis daripada dosa. Yaitu deception, penipuan, ketidaktepatan. Di mana kita berada di tempat yang Tuhan tidak mau kita di situ. Tapi kita mau, kita suka. Tapi ada lagi yang lebih tipis, yaitu yang namanya kompromi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kadang-kadang memang tidak mudah. Tetapi apapun itu minta kepada pimpinan Tuhan. Kadang-kadang daging kita ini suka, tapi roh kita belum tentu. Mari kenali Tuhan lebih lagi. Amin Bapak Saudaraku. Jadi saya juga katakan pada diri saya, ini waktunya bangkit mungkin dari kemalasan. Apa Bapak Saudara? Oh, saya mungkin ya, setelah saya lihat ada lagi yang harus saya bangkit darinya. Apa itu? Menunda. Waduh Bapak Saudaraku, ternyata saya juga mesti harus bertobat dari menunda. Kadang-kadang menunda sebentar lagi. Kapan waktunya? Oh, masih seminggu lagi, santai. Pagi ini tiba-tiba ingatkan, aduh kamu ini menunda, dia parah. Jadi don't delay, jangan menunda Bapak Saudaraku. Nah, jadi apa kira-kira yang Tuhan ingatkan untuk kita bertobat? Menunda, malas, takut, khawatir, gitu ya. Atau apapun lah Bapak Saudaraku. Mari kita bilang, Tuhan mampukan aku. Amin Bapak Saudaraku. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Hari ini adalah hari Paskah, Passover, hari kebangkitan Kristus. Kami juga bangkit. Kami bangkit Tuhan. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kemarahan, bangkit dari kemalasan, bangkit dari penundaan, bangkit dari segala sesuatu yang membuat kami tidak bisa bersinar dan menjadi besar. Dalam nama Yesus, kami lebih daripada pemenang karena Kristus yang sudah menang menggantikan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah membayar dosa dan peninggalan kami. Pengorbanan Kristus setelah membayar dosa dan peninggalan kami. Kami yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan, terikat dilepaskan. Dalam nama Yesus, kami terima kemenangan kami. Kami terima kebangkitan kami. Kami terima terobosan, keajaiban. Kami terima kemudahan dan kemurahan Tuhan dan manusia. Dalam nama Yesus kami berjalan dalam signs, wonders, and miracles. Tanda, mukjizat, dan keajaiban terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Turunkan berkat-Mu atas umat-Mu. Hari ini kami semua bersuka cita karena Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Saudaraku. Selamat Paskah. Happy Passover. Selamat beraktivitas. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.